Kalau dari sisi biaya pakan di tempat saya, dengan saya pakan itu beli Pak, saya itu semuanya beli. Itu satu hari itu satu ekornya tidak lebih dari Rp1.400 kalau dirupiahkan satu ekor. Dengan asumsi rumput hanya kita berikan di sore hari. Jadi kalau kita bicara 3 pilar utama beternak itu ada 3P Pak, ada 3P. Jadi P yang pertama itu yaitu persiapan. Saya sambil berdiri Jadi P yang pertama itu adalah persiapan. Jadi persiapan itu apa? Jadi kita harus persiapkan pakan, kita harus persiapkan kandang, dan kita harus persiapkan jenis ternak. Jadi jangan dibalik, Pak. Kebanyakan itu orang ingin beternak seperti nanti mungkin jenengan pulang menggebu-gebu beternak, mentang-mentang punya uang, pulang langsung beli kambing, pakannya dereng duwe. Akhirnya begitu kambing datang, bingung boleh pakan. Lah pakannya mau cukup seminggu. Minggu kedua pun bingung. Akhirnya karena bingung boten disiapne, pakannya akhirnya beli. Lah pakan beli, jatuhnya pasti mahal. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau usaha ternak, baik itu sapi maupun kambing, yang harus kita siapkan adalah pakan dulu. Nah, rumusing hitung pakan ngeten Pak. Jadi satu ekor kambing itu butuh luasan kalau kita tanami rumput itu 100 meter persegi. Jadi cara mengke jenengan cara mengke dihitung 6 ru nutut lah, 6 ru atau 7 ru lah nggih. 7 ru niku mengke saged Pak. Jadi satu ekor itu butuh luasan 7 ru. Jadi lah jenengan pengen ngingu 10 ya berarti nandur suket 70 ru. Niku mungkin jenengan setahun bisa tumbas pakan niku pun cukup. Mergi suketnya muter dengan masa panen paling cepat 45 hari atau paling lama 2 bulan. Niku mungkin pun cukup Pak. Pakannya jenengan. Jadi ngingu wedhus nggih. Pakannya disane riyin. Ngoten. Jadi pakan rumusnya ngoten nggih. Kalau kita pakannya full hijauan, itu satu ekor kambing butuh luasan 7 ru. Niku nggih. Atau kalau mau dikonversi nggih 100 meter persegi niku turah lah. 7 ru ping 14 berarti kan 98 gitu. Jadi penake ngomong 100 meter persegi untuk satu ekor. Itu kalau kita pakainya full rumput dan kita tidak beli Kalau di tempat saya itu saya buat 2 macam Pak. Jadi suket niku separuh tok. Jadi pagi hari itu saya berikan pakan kering. Pakan kering di tempat saya itu banyak ada kulit kacang hijau, selamper jagung, terus konsentrat. Namun tiga niki. Nah niku mengke pakan kering niku kita kembalikan ke potensinya jenengan. Jadi pakan kering itu sebaiknya kita kembalikan ke potensi kearifan lokal di tempat jenengan. Limbah apa yang murah? Oh limbah jagung melimpah. Oh nopo? Niku janggal jagung lah buat kangge to dibuang to. Lah janggal jagung niku mawon berarti sing murah janggal jagung nggak tuku namun nyelip tok. Lah berarti pakan saged dengan damel janggal jagung. Terus mangke nopo malih sing tepiko boten payu, katalah nopo selampere nggih boten payu, jenjete, nopo mangke teng mriku katul mungkin murah. Nah niku monggo saged. Jadi usahakan bahan pakan itu pakai limbah. Karena kos tertinggi dalam ternak itu pakan. 70% dari biaya yang kita keluarkan itu pakan. Jadi kalau kita bisa menekan biaya pakan sampai 0 rupiah, insya Allah ternak EDW payu piroe tetap untung. Itu dari sisi pakan. Nah, terus
kalau dari sisi biaya pakan nggih, di tempat saya dengan saya pakan itu beli Pak nggih, saya itu semuanya beli. Itu satu hari itu satu ekornya tidak lebih dari Rp1.400 kalau dirupiahkan satu ekor nggih. Dengan asumsi rumput hanya kita berikan di sore hari. Lah, mangke racane napa-napa, mangke saged dicek di belakang atau nanti bisa disimak di konten-konten yang sudah saya share di YouTube nggih, di Gaper Channel. Itu sudah saya share apa-apa komposisi pakan. Niku monggo mangke kalau dari jenengan-jenengan kalau mau lihat atau teori-teori apa yang perlu dilihat dalam kaitannya dengan ternak, bisa langsung dicek di channel Gaper nggih. Mangke lah mau komentar di situ atau yang belum subscribe monggo mangke subscribe. Mangke temriku wonten ulasan-ulasan untuk ternak nggih. Niku yang poin 1 untuk pakan nggih. Yang masuk di poin kedua adalah kandang. Nah, kandang itu ada dua macam kandang. Yang satu kandang baterai, yang satu kandang koloni atau komunal, yang satu kotak besar diisi banyak kambing, itu namanya kandang komunal. Lah niku nggih wonten rumuse Pak, damel kandang niku mboten syukur wis aku nggih 5 musuh papat tak isi wedhus 10. Lah niku kalau kita bicara idealnya niku wonten hitungane, wonten rumuse nggih. Jadi untuk luasan ideal satu ekor kambing untuk betina itu 1,2 meter persegi untuk betina, dan untuk kambing jantan itu 1,5 meter persegi. Itu kalau kita bicara ideal, nggih. Kalau monggo kalau dibuat tidak ideal, nggih. Jadi untuk betina 1,2 meter persegi dan untuk jantan 1,5 meter persegi. Jadi itu nanti tinggal membagi lahan kita mau diisi berapa ekor, dan itu mungkin didamel rumus niku. Mau dibuat komunal atau kotak besar nggih monggo. Yang penting ping-pingane wae ketemune ngoten niku. Mau dibuat baterai satu-satu nggih monggo. Nggih ngoten nggih. Kalau untuk yang kandang kawin atau kita breeding nggih, satu kotak besar mawon niku saged. Ngoten. Lah, hitung-hitungane mangke kalau kita mau breeding satu pejantan itu bisa mengcover atau duwe bojo niku sampai 20 ekor. Ngoten nggih, dados roso Pak laudus niki. Roso nggih. Pun meri niku wis gawane wedhus ngoten niku. Dados satu pejantan 25 ekor betina. Niku mengke jenengan campur teng mriku selama 2 bulan atau 3 bulan, insya Allah 90% pun meteng. Ngoten. Niku mungkin lak wonten betina sing dereng meteng, mungkin karena memang dia majer nggih atau mandul, atau mungkin betina niku wau elek dhewe akhirnya sing lanang emoh, utawa mungkin wedok dicing, Pak. Jadi enek sing babone sing cengkre, jadi disisih-sisihno ngoten. Jadi nanti biasanya kalau di tempat kami kita campur dengan jantan selama 3 bulan, dengan sistem koloni dicampur selama 3 bulan, itu tingkat keberhasilan kita di atas 90%. Semua bunting. Nah, ciri-ciri wedhus meteng kaya napa mengke teng wingking kula duduhi. Gitu. Sing paling khas susune melorot. Lah, lak dereng ngenten sing ngerti susune wedhus sing melorot pripun, mengke teng wingking wonten contone. Susu melorot iki sing piye gitu. Jadi di belakang nanti saya beri contoh susune wedhus sing sik perawan niku pripun, sing manak siji piye, sing wis manak ping 6 niku piye, niku mungkin wonten ada bedanya, nggih. Jadi itu nanti kalau kita tahu ilmunya, jadi kalau di pasar nggak dihapusi bakul, Pak. Jadi tumbas, wih iki sik perawan iki apik iki didol larang, ternyata susune guambleh dione perawan kan nggih mboten cocok, gitu. Jadi nanti supaya kita di cara blonjo niku gak keblondrok. Ngoten nggih. Mboten blondrok. Jadi ngoten. Terus masuk yang poin yang berikutnya adalah poin ketiga, yaitu jenis ternak, Pak. Jadi jenis ternak
jenis ternak niku ada dua macam yang utama nggih. Kita mau ternak kambing atau domba. Namun niku nggih pilihane. Kita mau ternak kambing atau domba. Jenisnya nggih namun niku. Mau kombinasi nggih monggo atau mau ambil salah satu nggih monggo. Nah, dari dua jenis kambing atau domba itu nanti ada macam-macam unit yang bisa kita tekuni. Katakanlah kita mengerucut nggih. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita putuskan domba nggih. Lah, jenis domba niku mungkin usahane macam-macam, Pak. Domba berarti kita mau usaha fattening atau penggemukan atau kita mau usaha untuk breeding, pembibitan nggih. Ede arepe adol daging apa arepe adol anakan. Ngoten. Lah, kalau untuk tren yang terakhir ini 5 tahun terakhir ini yang bagus memang tren untuk kita produksi anakan, Pak, bibitan. Jadi bibitan untuk saat ini kita kekurangan banget, Pak. Kurang banyak. Bibitan kurang. Jadi kalau saat ini domba yang untuk siap potong itu 1 kilonya di angka 50.000 sampai 55.000 1 kilo untuk yang siap potong. Untuk bibitan bisa sampai 85.000 1 kilo. Bahkan untuk yang jenis-jenis bagus, yang jenis-jenis dorper seperti di belakang itu 1 kilo bisa sampai 200.000 1 kilonya. Nah, padahal pakan ini kupodo. Pakan penggemukan itu jauh lebih mahal daripada pakan pembibitan. Karena dia harus dituntut untuk gemuk. Jadi kalau breeding di kandang kami satu hari itu pakan paling cuma 1.400 nggih. Tapi kalau saya untuk penggemukan sehari itu paling tidak 3.000. Karena dia butuh gemuk. Lah kalau kita ternak, kita nggak butuh gemuk. Yang penting gelem anak. Mungkin lak lemon majer. Gitu. Jadi nopo lek di ternak wedhuse aja sampai lemu-lemu. Sedeng mawon. Ora kuru ora lemu, sing penting gelem brojol. Ngoten. Pokoke kon manak tok mawon. Niku ngoten. Jadi kalau di teori itu penggemukan itu ada yang istilahnya BCS gitu. Niku tingkat kegemukan nggih. BCS score niku ada 1 2 3 4 5. Lah, penggemukan niku kudu grade niku papat utawa 5. Jadi kudu luwemu. Lah, lek di ternak niku cukup telu, sedeng-sedeng mawon. Jadi cara wong bobote ya aja sampai sing 90 kilo lah nggih. Paling enggak nggih 40 50 kan ideal, 50 55 ngoten niku. Indonesia sugih wedhuse api-api nggih. Jadi jenengan untuk bibit unggul etawa niku nggih sae, disilangne nggih sae. Untuk bligon yang gede niku nggih apik. Tapi memang untuk saat ini mantranya itu di kambing bur karena memang kenapa dia bagus karena adaptasinya mudah, makannya rakus, tahan penyakit dan karkasnya tinggi, Pak. Lah dibeleh niku lah cara lokal niku sekitar 40-45%. Lah kambing bur niku karkasnya saged 50%, bahkan lebih, Pak. Itu kenapa kita jadikan kambing sebagai unggulan, kambing bur. Lah untuk jenis kawinnya itu kalau saat ini Pak nggih, yang pengalaman kula, kalau kita mau bicara produksi bibit itu kalau saya lebih seret itu dengan kawin tubruk, kawin alami. Kita punya pejantannya. Kalau kita pakai kawin suntik itu biasanya terkendala nanti begitu ada pembeli yang beli anakannya, begitu tanya bapaknya kita nggak bisa menjelaskan, Pak. Bapaknya sopo? Perawatan kambing saat sehat itu bertujuan untuk supaya gini kok, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi perawatan kambing saat sehat itu kita hanya membutuhkan yang utama adalah obat cacing, yang kedua adalah vitamin, yang ketiga adalah obat kutu. Namun niku, Pak, untuk perawatan rutin. Lah, perawatan rutin itu kita berikan 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali kambing maupun domba kita mandikan. Jadi wedhus niku ya butuh adus. Mboten kok edit tok. Jadi mereka juga perlu mandi. Jadi kita mandikan 1 bulan sekali. Nanti kita jemur kurang lebih 30 menit. Nah, sembari kita mandikan, kita jemur niku nggih diparingi suntik vitamin, obat cacing,
kalih diparingi obat tumo, obat kutu. Obat tumo niku kula ndamel bubukan, sebuk. Jadi mengke koyo bedak ditaburi nang dhuwure. Nah, jadi kambing maupun domba kita itu aman dari kutu maupun nopo cacing. Mergi mengke lak cacingen nopo tumonen nggak iso lemu. Metenge nggih angel. Lah, vitamin itu untuk menjaga daya tahan tubuhnya tadi. Seperti itu nggih. Itu perawatan saat sehat. Lah, berikutnya perawatan kambing saat sakit. Lah, perawatan kambing saat sakit niku jangan ditunda. Nanti ada triknya untuk mengetahui kambing kita sakit atau enggak. Itu kita cek saat pagi hari, nggih. Jadi kambing maupun domba itu kelihatan banget sakit itu di saat pagi hari sebelum makan. Jadi pagi nanti waktu jenengan ke kandang pertama itu sebelum memberikan pakan itu harus dicek dulu sakitnya kambingnya, nggih. Jadi kita ngecek kambing sakit maupun sehat itu bisa dilihat dari sisa makanan. Mangke edin nang kandang lah ada pakan niku resik terus nggak mencret, sehat wis niku ngoten. Jadi paling mudah ngoten, dicek satu sisa makanan, yang kedua kotorannya, yang ketiga nanti baru perilakunya. Perilakunya ngeten. Biasanya kalau kambing sakit pasti perilakunya berubah. Sing biasanya dhewe teko isuk wedhuse ngadeg-ngadeg gitu, minta makan, niku nyamung lentuk mawon. Nah, niku berarti pasti sakit. Nah, setelah kita tahu itu sakit, jangan langsung diobati. Diobatinya dikasih makan dulu. Jadi ojo ketok loro, urung mangan wis disuntik mengke kaget. Nggih, seperti hanya kita waktu sakit, kan kita makan dulu baru minum obat. Jadi kambing pun juga seperti itu. Jadi perlu diberikan makan dulu baru diobati. Nah, obat-obatnya nanti apa aja nanti saya tunjukkan di belakang, nggih. Obat mencret niku ndamel napa, mengke obat atopil ndamel napa, niku saged. Mengke lak kesane eling jenengan buka channel kula, dicek di Gaper Channel, mengke medal atau mungkin jangan ketik Barokah Farm ngoten mengke medal. Nggih. Ngoten. Jadi di situ nanti ada obat-obatan yang untuk diberikan ke kambing